Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di playlist Good Series kali ini, saya akan sedikit merecap event yang dilaksanakan minggu kemarin ya, yaitu tanggal 26 sampai 28 November 2021, yaitu mengenai BIMTEK Inovasi Pembelajaran Kimia yang menarik dan menginspirasi, di mana ini merupakan kemitraan MGMP Kimia SMA Kabupaten Cilacap yang bekerja sama dengan JP3 TK Internasional dan P4 TK IPA Bandung dan juga dengan IWU International Women University. Ya, acara ini merupakan kolaborasi antara IWU, JP3 TK Internasional dan juga P4 TK IPA Bandung yang dihadiri oleh pesertanya oleh guru-guru kimia dari MGMP Kimia Kabupaten Cilacap. Ya, dilaksanakan di Hotel Salis Bandung ya. Oke, acara ini ya saya tidak akan menampilkan acaranya secara utuh ya, karena ini acaranya seperti bisa dilihat 2 hari dari 26 sampai 28 November 2021 kemarin. Oke, jadi yang akan saya rekap pertama adalah opening performance-nya atau opening speech-nya yang disampaikan oleh perwakilan dari IWU, yaitu dari Kaprodi Kimia sendiri, Bapak Rizky Aditya. Baik, mari kita lihat dulu saja video opening speech-nya selama 5 menitan ini. Dari perwakilan IWU, kami persilakan. Tes. Ternyata belum nyala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP. Saya merupakan Kaprodi atau Ketua Prodi Kimia dari IWU atau kepanjangannya adalah International Women University, salah satu universitas swasta di Bandung yang alhamdulillah tahun 2020 kemarin sudah mendapat akreditasi B untuk kampus dan juga untuk prodinya sendiri, untuk kimia sendiri dapat B juga. Baik, ya alhamdulillah walaupun kami sendiri masih termasuk universitas yang baru ya, masih usianya sekitar 12 tahunan, karena dari 2010 awal itu baru mulai beroperasi. Lalu di situ juga kenapa woman? Jadi woman ya karena 90% mahasiswanya adalah wanita. Dan karena kami juga utamanya menjunjung tinggi untuk pemberdayaan wanita utamanya di situ. Dan merupakan salah satu atau mungkin tepatnya satu-satunya universitas di Bandung, bahkan di Indonesia, yang diakui sendiri oleh Mas Menteri Pan Nadiem Makarim merupakan universitas yang fokusnya adalah gender equality atau persamaan gender terhadap wanitanya. Itu kira-kira. Jadi bukan berarti khusus untuk wanita, tapi laki-laki juga silakan. Tapi di situ kita juga fokusnya terhadap pemberdayaan wanitanya itu sendiri. Itu kira-kira. Baik. Jadi tempatnya ada di Pascal, pas di bawah sini, Pasir Kaliki. Jadi silahkan mungkin apabila ada waktu untuk mampir. Dan ya sedikit pesan sponsor juga bahwa ya dari Bu Rektor bahwa IWU ini sudah cukup lama ada di Bandung dan ya walaupun sudah mencapai predikat B, tapi juga salah satu universitas swasta yang sangat aktif terutama di bagian di bidang-bidang kewanitaan. Jadi mungkin untuk yang aktif terutama di organisasi yang dipimpin oleh Ibu Atalia Kamil, istrinya Bapak Gubernur kita Ridwan Kamil, itu sangat aktif terutama di bagian pemberdayaan perempuan bagian situnya. Jadi memang kita fokus ke bagian perempuannya. Itulah kita yang bisa kita banggakan atau kita fokuskan dari IWU ini. Lalu IWU sendiri bedanya dengan universitas swasta yang lain adalah kita punya program double degree, di mana lulusan dari IWU ini biasanya hanya lulus, kalau di universitas biasa hanya lulus sebagai sarjana biasa, hanya 1 gelar. Tapi kalau di IWU kita bisa memberikan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, semacam seperti service program kalau di universitas lainnya. Jadi pada saat lulus nanti mahasiswa tersebut punya 2 gelar. 1 gelar dari IWU,
dan 1 gelar dari universitas rekanan kita di luar negeri, yang kebanyakan dari Korea biasanya. Oke, jadi pertama-tama mungkin sekedar pesan sponsor. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, ya yang terhormat Ketua MGMP Bapak Susri Alfuadi, mohon maaf. Lalu Bapak Uga Patria Jasa, terima kasih banyak atas undangannya pagi hari ini. Lalu berikutnya kepada Bapak Haji Endang Komarudin selaku Ketua Yayasan YP3TK Internasional dan juga merupakan perwakilan dari P4TK IPA di Bandung ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta BIMTEK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap yang akan mengikuti BIMTEK Inovasi Pembelajaran Kimia yang menarik dan menginspirasi. Saya mengucapkan selamat datang dan juga mungkin sedikit melanjutkan dari yang Pak Susri tadi, jadi bahwa ilmu kimia seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Susri tadi memang masih dianggap sebagai stigma atau suatu hal yang menakutkan oleh siswa-siswa, utamanya seperti itu sekarang ini. Karena itulah utamanya yang saya sebagai Kaprodi Kimia bertindak sebagai penjamin mutu pelaksanaan BIMTEK ini sudah sejak tahun 2019, jadi sejak sebelum wabah pandemi COVID-19 ini dimulai, itu sudah dimulai untuk BIMTEK ini, untuk kimia terapan ini di SMA 10 seingat saya. Lalu lanjut di 2020 ketika COVID pun masih lanjut, walaupun secara online, via webinar. Jadi di mana Pak Uga langsung mengadakan show melalui webcam yang disebarkan langsung via webinar secara online. Yang alhamdulillah di penghujung tahun 2021 ini kita sudah bisa mengadakan kegiatan ini secara offline lagi, alhamdulillah. Dan saya harap untuk kedepannya pun ya tidak terjadi seperti yang perkiraan pemerintah ya, adanya lonjakan COVID di akhir tahun, sehingga tahun depan kita masih bisa melaksanakan acara seperti ini lagi secara offline. Amin. Baiklah. Jadi ada tujuan utama acara ini dilakukan atau BIMTEK ini diadakan oleh Pak Uga, yang saya harapkan adalah bahwa kita sebagai pengajar kimia dapat memberikan nuansa ataupun pandangan baru pada siswa-siswa kita bahwa ilmu kimia itu tidak menakutkan, tidak menyeramkan, tapi kita bisa memberikan gambaran baru atau pandangan baru bahwa ilmu kimia itu menyenangkan. Chemistry is fun. Jadi jangan sampai seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Susri, siswa-siswa apabila mendengar kimia belajar besoknya sudah langsung down duluan, sudah patah semangat duluan. Tapi bagaimana cara kita supaya pada saat siswa itu akan belajar kimia, mereka sudah semangat duluan, bahkan sebelum dimulai pelajaran oleh kita. Gitu. Itulah mungkin yang saya harapkan Bapak Ibu dapat ambil materinya dari Uga Patria Show ini, yang terutama sudah terbukti kualitasnya sebagai veteran kimia terapan ini. Veteran atau profesional lah mungkin di tempatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sepatah dua patah kata. Intinya selamat dan semangat mengikuti BIMTEK selama 2 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizky atas sambutannya. Oke, jadi mungkin itu sedikit sepatah dua patah kata ya dari Bapak Kaprodi Kimia Ayu. Ya, walaupun ada insiden di awal-awal, mic-nya tidak nyala, yang ternyata memang belum dinyalakan gitu ya. Oke, jadi memang intinya dari BIMTEK ini merupakan suatu inovasi ya, dari pembelajaran kimia yang standar, di mana ya seperti biasa mungkin kalau belajar kimia di kelas atau di sekolah, kita hanya diajarkan teori-teorinya saja tanpa diajarkan fenomena atau ditunjukkan langsung fenomena apa saja sih yang terjadi dalam ilmu kimia tersebut. Nah, BIMTEK ini tujuannya adalah mengubah pandangan kita sebagai pengajar kimia, khususnya pada saat belajar ilmu kimia di kelas gitu. Oke, setelah sepatah dua patah kata dari Kaprodi Kimia tadi, acara ini kemudian dibuka secara langsung oleh Bapak Haji Endang Komarudin yang di sini mewakili YP3TK Internasional, P4TK IPA Bandung, dan juga sebagai wakil dari AIWU juga, sebagai dekan FST dari AIWU. Oke, mari kita lihat
sambutannya dan juga pembukaan acara ini secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua GP, Bapak Susri Al-Wadi, itu ada di samping saya. Yang tadi memberi kesambutan Bapak Ketua MKKS Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati narasumber yang hebat, ya. Bapak Uga Patria Jasa IPD. Alhamdulillah beliau bersama saya itu sejak saya di PPTK, ya. Beliau sudah melakukan inovasi-inovasi yang mungkin sampai sekarang baru dirasakan. Kalau dulu ditentang, saya yang paling depan, artinya beper yang paling depan untuk terus. Alhamdulillah sekarang diakui sebagai satu kegiatan yang positif dan barangkali merupakan kegiatan yang dulu mungkin saja hanya membawa flash disk terus dicolokin langsung prum, ya. Sekarang tidak lagi. Kita tunjukkan bahwa kegiatan kita adalah betul-betul real apa yang dilakukan di kita tanpa led. Yang saya hormati Ketua Prodi Kimia Ayu Bapak Rizky Adhika Surya Pratama. Kebetulan ini adalah bagian dari saya juga. Beliau ini adalah Kaprodi dan saya dekannya, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang membawahi 7 fakultas, Pak. Jadi artinya saya membawa Pak Yuki ini suruh belajar kepada yang sudah boleh kan lebih eksis, ya. Terutama jangan cerita tentang kalau kita bicaranya RPS hoax tapi berbasis fakta. Nah, seperti yang Pak Uga lakukan sekarang. Bapak dan Ibu yang peserta kegiatan ini yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga pada seluruh panitia termasuk Ibu yang selalu menemani, Ibu Sri, ya, yang Guru Kimia Cimahi, yang selalu terus ikut dengan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Saya selaku dari Yayasan JP3TK Internasional dan juga bagian dari P4TK, termasuk juga bagian dari AIU, mengucapkan terima kasih Pak Sus dan juga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dari Kabupaten Cilacap yang telah hadir di Bandung, dan selamat datang di Bandung dan dengan cuaca yang sejuk ini. Dan sekali lagi terima kasih juga atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu dari MGP Cilacap percaya sama kami YP3TK yang sebetulnya ini adalah kumpulan dari orang-orang yang mantan media suara, juga mantan, ya para mantan lah, ya, bukan mantan istri, mantan suami, tapi ini adalah para mantan. Termasuk juga kami mengambil dari guru-guru atau dosen dari sekolah SMA yang ada di Kota Batu, Cimahi, termasuk juga dosen yang ada di tempat kami di AIU. Ini bisa bekerja sama dengan Pak Uga dalam rangka mengembangkan pembelajaran inovasi khususnya IPA. Seperti sekarang juga, mohon maaf, Pak Kapus harusnya bisa hadir, namun sekarang Kapus IPA itu ada kegiatan yang kemarin disebut Pak Uga di sana disebutnya pilot. Jadi pilot itu kegiatan pembelajaran inovasi berbasis keunggulan lokal.
Jadi Pak Uga ini bukan keunggulan lokal lagi, sebetulnya sudah internasional. Kalau mau cerita, nah kebetulan ini ada putrinya Pak Agus ini, nanti mungkin beliau ini akan melakukan sebuah eksperimen atau demonstrasi yang mungkin kaitannya dengan kimia. Nanti bisa disaksikan, ini baru kelas 1 SMP. Nah ini bisa dilihat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan bahwa kami lahir dibidangi oleh teman-teman kami, ya terutama dulu zaman Pak Heri Sukarman, terus kemudian Pak Sediono yang sekarang jadi Pusdatin di Jakarta, kemudian ada Pak Made Alif, ya, sekarang udah di Bali jadi dosen juga sama dengan saya, ya. Terus ada juga Pak Dadan, Pak Sehu yang masih di PMPTK, termasuk Pak Uga juga sekarang masih di PMPTK. Artinya kami ingin berbagi ilmu yang hubungannya mungkin kaitannya dengan bagaimana sih kita mengajarkan kepada siswa kita dengan ilmu yang kita punya, terutama tanpa lab kita juga bisa. Dengan tanpa lab yang bagus, mungkin yang katakanlah yang dulu-dulu selalu harus ada lab. Makanya mungkin tadi yang disampaikan Pak Sus biar ditakutkan anak siswa kita, sehingga waduh kimia. Kalau dulu saya diajarnya cuma ekivalen, yang berkaitan dengan ini kayak auru, mangan itu paling kayak gitu dulu. Ya tentang unsur itu kan, yang mungkin yang ajarnya saya nggak tahu apa ngerti di ilmu kimia dan tidak, cuma itu aja suruh ngapalin dari buku ya. Artinya sekarang mungkin tidak laku lagi untuk buku, sekarang prakteknya langsung. Saya yakin P4TK IPA juga ya, yang dulu mungkin alergi sama kami ya Pak Uga ya. Alhamdulillah sekarang kami didukung 1000% barangkali ya. Jadi artinya Ibu dan Bapak jangan takut, kami bersedia membantu Bapak dan Ibu dimanapun. Ya, kita juga suka melaksanakan kegiatan yang sifatnya gratis, terutama di webinar. Sudah 16 kali tatap maya, 18 ya, 18 kali tatap maya, baik yang dilaksanakan di P4TK secara daring maupun di tempat kami sendiri di yayasan. Nah itu artinya kami memberikan hal-hal yang sifatnya mengajak Bapak Ibu guru untuk ayo kita sama-sama mengajar, ya mungkin menginspirasi kawan-kawan atau guru-guru yang lain termasuk dua siswa kita untuk belajar yang menyenangkan. Nah ini barangkali hal-hal inilah yang harus kita kembangkan terus. Kami juga ada tim ya, kemarin waktu sebulan yang lalu melakukan dengan tiga prodi ya, jadi ada kimia terapan, biologi terapan, dan juga fisika terapan. Jadi sekarang di P4TK itu sudah lagi tidak mengajarkan tentang bagaimana RPS kurikulumnya, termasuk action plan, tidak seperti itu. Experience-nya langsung diajarkan oleh Pak Uga dan kawan-kawan. Di hari itu juga ibu-ibu harus paham dan harus mengerti tentang bagaimana mengajarkan pada anak-anak kita di kelas. Insya Allah yakin Pak Uga akan menyampaikan itu, dan saya yakin seperti yang tadi Pak Sus bilang, mungkin itu tadi yang ada di belakang ini judulnya ya, artinya BIMTEK yang inovatif, kemudian menarik dan menyenangkan, menginspirasi. Saya yakin ya, karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Senyampang dengan itu, ini adalah sehaluan dengan pemikiran daripada menteri yang muda kita, terutama kalau kami ya, terutama kampus Merdeka dan baik Merdeka Belajar dan kampus Merdeka itu kami sudah lakukan dari dulu. Sejak saya masuk ke AIU itu, saya sudah melakukan, bukan untuk saya, kami sudah melakukan kerjasama antar fakultas dan antar institusi, terutama tadi yang kata Pak Rizky ya, kami sudah melakukan.
terutama kerjasama antar perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah di tempat kami sudah menghasilkan lulusan luar negeri hampir 100 orang. Korea yang paling banyak, kedua Jepang, yang 1 orang ada dari Jerman, 1 orang. Itu semuanya adalah berbasis sandwich atau double degree yang memang ada dua ijazah ya, yang satu dari nasional dan yang satu lagi internasional. Bahkan kami juga kirim, saya dan Pak Uga ngirim juga adik-adik calon mahasiswa kita ke Taiwan. Sekarang ada 104 orang tambah 20 orang di Taiwan. Dan sekarang yang mungkin sudah lulus 100 dari 104, yang mungkinnya gagal 10%, sisanya gagal itu pulang. Nah ini mungkin kalau Bapak dan Ibu nanti kalau mau ingin ke Taiwan, saya juga punya jaringan, ada dengan Kementerian Pendidikan di sana, termasuk 7 universitas, baik yang universitas yang levelnya, rankingnya bagus, dan juga yang biasa-biasa. Nah inilah kami keberadaan YP3 TK Internasional itu bukan kaleng-kaleng, kami sudah ada di Korea, sudah ada di Taiwan, sudah ada di Hong Kong, ya. Bahkan memberikan fasilitasi kepada teman-teman yang sekolah juga kita kirim. Dulu pernah kami kirim Pak ke Brunei dan sebagainya, itu TKI, tapi saya sekarang menolak karena kita lebih dekat kepada guru. Karena itu bukan ranah kami, sehingga kami sulit karena takutnya disangka sebagai human trafficking, jadi takutnya jualan manusia. Saya tidak mau itu. Dan kemudian lagi, mungkin tadi saya sampaikan bahwa YP3 Internasional ini berkedudukan di Jalan Ibrahim Aji 61A. Dan di situ berhimpun saya kalian, himpunan dari para Widesuara, LPMP, P4TK dan juga dosen, termasuk guru-guru yang khususnya banyakkan dari mantan Diploma 3 ITB. Nah, ini sekarang sudah menjelma menjadi perkumpulan sains tika. Ya. Jadi di situ ada, di samping ada orang-orang sainsnya, ada juga matematikanya. Mereka berkumpul sana, berhimpun sama ini juga bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran di muka kelas. Tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin hanya buku, membawa buku atau membawa flash disk, nah itu diajar ke sana, sehingga mungkin kalau ngajar juga memakai ambil dari internet ya, termasuk teman-teman saya Widesuara di sana. Saya bilang sama Widesuara saya, ketika saya jadi kepala bidang, mohon maaf, bukan saya sombong, saya terakhir kepala bidang fasilitasi kompetensi PTK, pendidik dan tenaga pendidikan IPA, ya, baik itu kimia, fisika, biologi. Kenapa saya sarjana hukum? Karena saya sekarang juga, mohon maaf, saya bukan sombong lagi, saya sekarang menjadi pengacara juga, bukan pengacara bicara. Saya betul-betul profesi sebagai pengacara advokat di KAI. Jadi itulah kiprah saya, mungkin saja dalam hal bidang sains saya ikut sejak mulai dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Awal saya diangkat dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Dikdasmen dulu ya. Kemudian dipindahkan ke Cianjur. Ya dari Dikmenjur ke Cianjur. Cianjur itu ada P4TK Pertanian. Nah disitulah saya belajar tentang ilmu dasar dari kejuruan. Nah, ilmu dasar dari kejuruan kan PKB lah ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Dan di situ pertanian menguatkan. Nah, ketika saya mau menjelang pensiun, 7 tahun menjelang pensiun, saya dipindahkan ke P4TK IPA untuk menduduki jabatan kepala bidang fasilitasi peningkatan kompetensi. Nah, itulah barangkali Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak salah ya bekerja sama dengan Pak Uga yang ada di P4TK dan YP3TK internasional, karena kita memberikan sesuai dengan harapan, dengan revolusi industri 5.0 atau 5.0 ya. Sekarang sudah jelas
Karena sekarang begini Pak, sekarang itu pendidikan itu harus terutama kaitannya kolaborasi. Kolaborasi itu penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada unsur kreativitasnya, kreatif. Terus kemudian critical thinking, kemudian komunikatif. Nah ini mungkin bisa komunikatif dan kolaboratif. Inilah barangkali pembelajaran yang baik yang dihadirkan oleh semua pihak yang ingin mengedepankan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang harus kita lakukan adalah dengan pendekatan sempak, ya, kreatif, nanti menghasilkan inovasi yang inspirasi, critical thinking, kemudian menghasilkan ilmu-ilmu baru yang inovatif dan juga sebagai novelty, kebaruan dari sebuah ilmu, dan juga komunikatif, ya, bisa disampaikan supaya orang tidak ngantuk ya ketika disampaikan, dan juga yang terakhir adalah kolaboratif. Si siswa bisa menyampaikan sesuatu di hadapan gurunya, tidak lagi guru sebagai komunikator, tapi juga si siswa bisa berkomunikasi dari kita, dan pada akhirnya disitulah menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dalam kesempatan 2 hari ini Ibu dan Bapak mendapatkan sesuatu yang mungkin saja bermanfaat untuk kita sebagai guru, sebagai dosen, dan juga korelasinya dengan anak-anak kita, siswa kita di sekolah. Selamat melaksanakan aktivitas kegiatan BIMTEK, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan tetap semangat. Salam dari mungkin mohon maaf, salam dari Pak Kapus. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu 2 hari ini mudah-mudahan kita juga pasti bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya atas nama YP3 Internasional, termasuk juga Pak Kapus berpesan pada saya, Mas Komar tolong ini aja atas nama saya membuka kegiatan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK Inovasi Pembelajaran Kimia yang menarik dan menginspirasi kerjasama YP3 TK Internasional, P4TK dan AYU dengan resmi dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu mungkin sekilas dari Pak Haji Komar dan juga sekaligus membuka acara. Dan mungkin kalau misalnya tadi penasaran, suara ledakan apa di akhir-akhir, itu semacam wake up call atau semacam ya baptisme dari Pak Uga yang membuka acara langsung dengan metodenya, yaitu dengan yang penuh flashy atau ledakan. Oke? Jadi kira-kira seperti itu mungkin untuk pembukaan acara BIMTEK Inovasi Pembelajaran Kimia yang menarik dan menginspirasi di weekend kemarin. Jadi kenapa masuk ke Good Playlist ini? Karena ini merupakan suatu inovasi untuk pembelajaran kimia saat ini. Dimana kalau kita belajar kimia normally atau secara normal, itu ya seperti biasa mungkin hanya dijelaskan teori-teorinya saja oleh dosen. Tapi dengan mengikuti BIMTEK ini diharapkan dosen atau guru yang mengajarkan kimia selain bisa mengajarkan teorinya juga bisa mengajarkan langsung prakteknya walaupun tidak ada lab itu sendiri. Oke, itu kira-kira inovasi yang bisa saya simpulkan atau kenapa ini masuk ke dalam Good Innovation, dalam Good Playlist ini. Nah, lalu untuk BIMTEK-nya itu sendiri seperti apa sih? Ya, saya juga yakin kalian pasti pada penasaran isinya seperti apa. Walaupun tidak bisa saya sampaikan seluruhnya, karena ini ada 2 hari ya, dari 26 sampai 28 November kemarin, baru ada penutupannya kemarin, tanggal 28. Ya, saya akan memperlihatkan secuplikan dari acara BIMTEK tersebut, supaya tidak penasaran, seperti apa sih yang diajarkan di BIMTEK tersebut. Oke, kita lihat saja ya. ya banyak di toko bangunan, toko
toko besi. Nah, tambah lagi 2 lagi. Jadi ini kelas 1 SMP sedang belajar. Ya, kita goyang, terus ditutup. Putar-putar. Udah, tutup dulu sebentar. Iya, nanti ini tinggal di kasih baiklin sedikit. Ya, cukup sedikit. Nah, kemudian dibuka. Masukkan dengan cepat. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan. Kita sampai dulu. Nanti kita belajar. Ya, Bapak Ibu silakan kopi break dulu. Oke, itu kira-kira sekilas kegiatan dari BIMTEK ini, di mana ya dijamin dengan kegiatan seperti itu atau dengan demonstrasi seperti itu, Anda sekalian tidak akan mengantuk pada saat mengikuti BIMTEK tersebut. Ya, jadi BIMTEK ini dilaksanakan selama 2 hari, di mana sebenarnya dari Pak Uga sendiri itu ada sekitar 400 jenis praktikum yang bisa didemokan. Tapi kalau didemokan semuanya, 2 hari juga nggak akan cukup. Bisa sampai seminggu baru beres gitu BIMTEK-nya. Jadi di BIMTEK selama 2 hari ini sekitar 25 praktikum yang yang sudah didemokan secara langsung oleh beliau gitu. Oke, itu kira-kira gambaran mengenai kegiatan BIMTEK Inovasi Pembelajaran Kimia kemarin. Lalu, apakah ini yang terakhir? Bukan. Jadi di 2021 ini masih ada satu BIMTEK lagi yang akan diadakan di penghujung tahun 2021 ini, yaitu sebentar. Nah, ini dia. Jadi, insya Allah pada tanggal 28 sampai 31 Desember 2021 itu masih akan diadakan BIMTEK Praktikum Keren tanpa lab yang akan dilaksanakan juga di Bandung juga. Ini khusus yang tidak punya lab utamanya. Tapi walaupun begitu juga tidak masalah, walaupun di sekolahnya ataupun di perguruan tingginya sudah ada lab pun, ini bisa dijadikan percontohan atau gambaran baru lah untuk praktikum kimia bahwa ternyata praktikum kimia itu bisa walaupun kita tidak punya lab gitu. Ini juga contohnya bahwa bagaimana cara kita menggunakan singkong untuk praktikum laju reaksi. Ini akan dibahas nanti di BIMTEK Praktikum Keren tanpa lab yang akan diadakan di akhir tahun 28 sampai 31 Desember 2021. Insya Allah di tanggal segitu. Nah, link pendaftarannya nanti akan saya masukkan di deskripsi, tapi intinya kira-kira seperti ini link pendaftarannya. Jadi BIMTEK 50 jenis praktikum keren tanpa laboratorium dengan bahan di sekitar kita. Ini juga merupakan event kolaborasi antara IWU, JP3TK Internasional, juga P4TK IPA Bandung. Di mana kita akan mengadakan BIMTEK langsung 50 jenis praktikum yang spektakuler di tanggal 28, 29, 30 Desember secara offline. Biaya pendaftarannya ini termasuk sangat terjangkau. Untuk yang offline itu hanya sekitar 450.000, 500.000, potong 50.000. Lalu untuk yang online juga bisa via Zoom meeting. Itu juga hanya sekitar 250.000 saja, setengahnya dari 500.000. Oke, dapat sertifikat tentu saja. Oke, jadi untuk lengkapnya bisa langsung ke link yang ada di deskripsi video ini. Untuk mendaftar dan juga untuk memastikan bahwa Anda sekalian juga bisa ikut dalam BIMTEK Keren ini. Oke, itu sekitar promosi untuk next show atau acara berikutnya. Kira-kira itu mungkin recap atau ya yang bisa saya jelaskan mengenai acara Good Innovation kali ini di Good Playlist ini. Semoga tertarik dan semoga Anda sekalian terhibur dan juga tertarik untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan di akhir tahun 2021 ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.